Eh, jadi kalau masalah memilih ini kan eh, kondisi itu sangat menentukan. Itu kita lagi haus, yang dipilih minum, lain makan. Kita lagi lapar, lapar, tapi hendak nambah kuah-kuah. Nah, soto Banjar yang dipilih itu berarti lain ayam geprek lain. Nah, nah itu pilihan nggak tuh? Tapi di antara pilihan itu ada pilihan itu yang sama-sama penting gitu, sama-sama penting, maka dipilih yang paling penting. Itu sudah jelas dah, kada ada apa nih, kada masalah lagi, itu jelas sudah. Nah, eh, termasuk juga dalam kondisi lain ada yang pilihan itu mungkin kalau orang normal pilihannya tuh aneh, tapi dalam kondisi tertentu itu penting gitu. Nah, penting gitu. Misalnya di apa nih, di atas gunung apa yang paling diperlukan. Nah itu amunnya pilihannya HP lawan sinyal, ya mungkin tuh lain pilihan terbaik, karena misalnya di sana belum masuk lagi sinyal internet. Artinya HP belarang-larang di situ, ya kada terpakai lah katanya internetnya gitu. Nah berarti apa yang penting berarti lain itu misalnya entah makanan kah kayak itu, atau apa ngarannya nih, benda-benda yang lain gitu, misalnya alat transportasi kan misalnya, itu lebih penting gitu. Nah kalau kita di Banjarmasin ini kan alat transportasi banyak aja kayak itu, maksudnya amun kada bisi. Nah amun kada bisi banyak aja pilihan kau aja. Jadi apa namanya, perumpamaan ini nih terkait masalah memilih itu, eh, pengingat pertama jangan sampai salah pilih. Lalu yang kedua, jangan sampai yang jelas-jelas di hadapan mata itu. Nah, kita harus memilih yang ini karena ini memang luar biasa pentingnya tuh. Jangan sampai kita memilih yang kada penting lalu itu. Nah jangan sampai nang itu, tergantung penggunaan tadi. Nah, amun orang berjual kalatau, jelas saya memilih kalatau. Maksudnya dasar apa ngarannya nih, wadahnya sebutingan aja. Nah misalnya tah, wadahnya sebutingan aja, kada kawa digabung dua misalnya, memilih yang mana, ya memilih kalatau mungkin itu. Nah, karena memang maksud dan tujuan untuk itu kayak itu. Nah cuma perumpamaan ini yang dikehendaki itu adalah apa ngarannya nih, dari sisi kepentingannya tuh kayak apa tuh. Nah. Jadi karena haruan itu awaknya teganal tuh pasti menggesen dimakan itu yang dicari lah itu. Lawan perumpamaan ini juga untuk mengenalkan dan menyadarkan itu masyarakat Banjar supaya eh, tahu ngaran-ngaran iwak yang biasa familiar di masyarakat Banjar itu. Bahasa Banjarnya apa itu. Nah kalau tahu bahasa Banjarnya apa, haruan itu. Lawan juga supaya tahu tentang tradisi sungai di Banjar ini gitu. Jadi ketika membuat perumpamaan itu, kita ke masyarakat terutama ke generasi sekarang itu, kita memilihkan yang itu familiar gitu. Kalau belum familiar apa, maka harus dikenalkan gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang belum tahu manfaat haruan, nah dikenalkan melalui ini gitu. Ya walaupun eh, yang dibahas bukan masalah itunya, tapi paling nggak ada secara ngaran itu dikenal lah itu. Supaya ada perhatian, oh tahu berarti ada ngarannya iwak haruan yang itu bila nyegesan orang garing bagus. Nah paling nggak ada ingat ngaran itu. Tahu misalnya yang termasuk payu dijual nih, berarti ini dari sisi bisnis kalau tahu berarti. Nah itu jadi pengenalan-pengenalan itu, karena bilanya kita apa nih, memberikan sebuah perumpamaan yang itu kada relate atau kada sesuai lawan di masyarakat, orang bingung ini maksudnya bukan perumpamannya bergerang jarna itu. Jadi yang lebih familiar gitu. Nah jadi ketika apa nih ulun memilih ini sebagai perumpamaan itu, paling kada ada beberapa pesan yang ingin sampaikan. Satu, mengenalkan tentang budaya sungai kita gitu, makanya dipilihnya iwak gitu. Lain unta gitu, lain panda juga karena itu lain binatang di sini gitu. Lalu yang kedua juga tentang apa nih, kuliner, maksudnya pilihan makanan lah itu. Nah
haruan itu memang untuk dimakan dan kelatau itu adalah hewan hias lah, iwak hias kayak itu. Beda sudah. Lawan yang ketiga juga tentang bagaimana cara memilih gitu. Maksudnya ini memberikan clue, memberikan panduan lah gitu nah. Panduan karena di lapangan ya terserah masing-masing gitu nah. Ada masalah. Ini supaya sadar yang mana yang primer, yang mana yang sekunder gitu nah. Termasuk juga ketika misalnya mahasiswa menulis skripsi gitu. Yang dibuat atau dimasukkan ke dalam tulisan itu, diandaki di dalam tulisan sumbernya, kutipannya itu berarti yang di nomor satu yang mana itu berarti yang sumber primer gitu. Dan sampai yang sekunder lebih dahulu itu dulu supaya penelitiannya itu tepat guna, sasarannya tuh kena benar. Nah itu dulu jangan ditambahi macam-macam. Nah itu dulu. Pas aja dulu sesuai Nah kebutuhannya, sesuai ini kebutuhannya. Yang mana kita kalau memilih yang terpenting yang kalau diutamakan dulu itu yang mana nah ini memilih yang tepat dan paling tepat tentunya. iya Iya. Dan pastinya ngarengnya kayak ini kan mungkin ngareng orang memilih kan ada banyak faktornya Pak. ini Amun dasar orang untuk memprioritaskan kebutuhan kesan ini atau orang mungkin yang menomor dua kan emang kebutuhan itu perlu benar itu tuh perlu tapi ini lebih mementingkan gaya gitu ada juga kan iya gitu kan. Jadi tergantung keperluan orang dengan semua resiko yang diambilnya dengan pilihannya itu Pak lah. iya Nah kalau yang milih ini mungkin kayak ini karena amun ini resikonya yang kayak ini tentunya. Pastinya harus dipikirkan bujur-bujur yang harus memilih nih malah. iya Jangan sampai kita salah pilih jadi kita jangan karena ibaratnya kalau tahu ditangguh jaharuan di lapas jarang tergantung pulang kan keperluannya jadi kamu untuk uang iwa kalau tahu yang nggak tahu ini kalau tahu ada beda haruan. Amun orang nang dasar gasan makan ikut haruan mending haruan daripada kalau tahu gitu malah. iya Jadi sesuai keperluannya masing-masing. Dan karena berasa nih Pak sudah lepas 50 menit dari pukul 9 di Pandaran Besukan kita hari ini. Mungkin kesimpulannya nih dari Pian nih di Pandaran Besukan kita hari ini apa nih? iya ini perumpamaan lah. Namun peribasan belum tetamu dasar kada tamu. Ini perumpamaan tapi kebetulan memakai iwak gitu. Iwak kelatau lawan iwak haruan gitu nah. Kenapa jadi memakai ini gitu nah? Karena di peribahasa kita itu biasanya tuh memakai binatang-binatang hewan gitu yang familiar di masyarakat tuh. Lalu yang kedua di Banjar ini identik lawan sungai. Nah makanya ulun pilih pakai iwak yang di sungai. Nah itu. Lalu yang ketiga pesan dari perumpamaan ini adalah tentang bagaimana seharusnya memilih. Nah itu maksudnya kita itu tahu yang prioritas yang diutamakannya ini gitu nah. Itu supaya dalam ilmu sosial itu yang primer dan sekunder itu kada tuh huruf nah kayak itu paling kada ada yang itunya supaya jangan salah amunnya menukar kada salah tukar, amun memilih kada salah pilih kayak itu nah, amun meinjam kada salah injam nah itu aja. Jadi ada panduan-panduannya. Nah kalau misalnya memiliki pilihan tersendiri apa ngarannya nih ingin punya standar sendiri itu terserah aja kada ada masalah itu silakan aja. Cuma paling kada jangan sampai yang sunat itu didahulukan, maksudnya jangan sampai mementingkan yang sunat daripada yang wajibnya tuh, jangan sampai mementingkan yang sekunder daripada yang primernya gitu nah. Apalagi itu sampai dihilangkan gitu karena ada hal-hal yang prioritas yang memang harus kita lakukan. Nah kira-kiranya itu apa tadi yang bisa disampaikan dari pesan dari perumpamaan ini. Iya. Terima kasih kesan Bapak